kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa nih yang suka dengan film kartun Upin Ipin, serial animasi terkenal yang berasal dari Malaysia? Coba dong kamu tulis di kolom komentar siapa karakter favorit kamu di film kartun ini. Kalau Elprana suka banget dengan Kak Ros, soalnya dia cantik dan pandai mengurus rumah. Kak Ros itu sudah punya pacar belum sih? Yang tahu tulis ya di bawah. Beberapa minggu terakhir ini sedang ramai dibincangkan di internet mengenai wajah asli dari orang tua Upin dan Ipin. Karena banyak dari kamu yang ingin Elprana membahas mengenai hal ini, maka di video kali ini aku akan menjelaskan misteri sosok ayah dan ibu Upin Ipin lengkap dengan masa lalu serta prediksi akhir hidup mereka. Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh hal yang aku jelaskan di sini murni berdasarkan pendapat pribadi dan juga teori-teori yang beredar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Kalau misal kamu ada teori lain, jangan sungkan tulis teorimu di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Episode Mimpi Terindah merupakan sebuah terobosan baru dari Leskopek untuk membuka pemahaman dari para penonton mengenai latar belakang keluarga Upin dan Ipin. Dalam ceritanya, Kak Ros mengaku bertemu ayah dan ibu saat tertidur. Hal ini membuat Upin Ipin cemburu. Kenapa hanya Kak Ros saja yang mendapatkan mimpi indah itu? Upin Ipin juga ingin bertemu ayah ibunya. Sedih banget kan? Dari kisah inilah Upin dan Ipin berkeliling kampung dan menanyakan kesaksian para penduduk lokal mengenai figur orang tua mereka. Aku akan coba runtutkan satu persatu ya dari episode-episode lainnya. Kita coba gabungkan setiap petunjuk dari film ini untuk ditarik kesimpulan mengenai gambaran ayah ibu dari Upin dan Ipin. Sosok orang tua Upin Ipin pernah muncul di episode hari jadi Upin dan Ipin. Mereka mendapatkan sebuah hadiah berisikan album foto keluarga saat mereka masih bayi. Di belakangnya tertulis anggota keluarga mereka. Terlihat ada dua sosok sepasang suami istri yang dikaruniai 3 anak, Upin, Ipin, dan juga Kak Ros yang masih kecil. Ini merupakan petunjuk kalau mereka sebenarnya adalah keluarga yang bahagia. Namun karena suatu hal yang masih misterius, kedua orang tua mereka meninggalkan Kak Ros serta adik-adiknya itu. Di episode lain juga pernah disinggung mengenai profesi ayah Upin Ipin. Ternyata dia adalah seorang tentara yang sangat dihormati. Dalam kamar rahasia di rumah Opah ada satu bilik khusus untuk menyimpan benda-benda berharga dari mendiang ayah Upin Ipin. Di situ juga ada seragam yang dulu pernah dikenakan saat masih hidup. Dari petunjuk inilah dapat dipastikan kalau ayah Upin Ipin adalah seorang abdi negara. Berpindah ke episode terbarunya Mimpi Terindah, diperlihatkan Kak Ros yang sedang terbuai mimpinya barusan terlihat bahagia karena sempat merasakan kembali kasih sayang dari orang tuanya. Dalam mimpinya, Kak Ros mengaku bertemu ayah dan ibunya dari balik cahaya terang. Mereka mengenakan pakaian serba putih yang sangat cantik. Tahukah kamu kalau adegan ini penuh makna? Ini menggambarkan betapa orang tua Upin Ipin sangat baik semasa masih hidup sehingga diliputi oleh cahaya terang. Selain itu, pihak Leskopek juga memberikan klarifikasi bahwa memang benar orang tua Upin Ipin sudah meninggal. Cahaya putih serta pakaian serba putih merupakan tanda bahwa mereka adalah roh dari orang tua Kak Ros yang sudah tinggal di dalam surga. Ya ampun, sedih banget ya. Kak Ros dipeluk oleh ibunya, diberikan kecupan penuh kasih sayang. Mereka merasa bersalah karena tak sempat memberikan perhatian serta kasih sayang secara penuh ke anak pertamanya itu. Dilanjutkan dengan adegan bermain di taman yang nampak seperti surga. Ya ampun, Elprana jadi pingin nangis nih ngebayangin betapa Kak Ros merindukan ayah dan ibunya. Apalagi nih, posisi mereka meninggal adalah saat Kak Ros sudah cukup umur untuk mengingat tragedi tersebut. Sehingga rasa memilikinya jauh lebih besar dari adik-adiknya Upin dan Ipin. Aku
Aku harap Kak Ros bisa tetap bahagia ya ke depannya. Setelah mendengar cerita Kak Ros, Upin Ipin pergi keluar mengantarkan nasi lemak. Mereka bertemu dengan Tok Dalang, Uncle Muntu, dan Ah Tong, dan memperlihatkan wajah bersedih karena nggak pernah bisa mendengarkan cerita mengenai ayah ibunya dari Opah. Soalnya Opah ini mudah menangis berujung tidak cerita sama sekali. Karena kasihan, mereka bertiga pun menceritakan sekilas mengenai ayah ibu Upin Ipin. Dulu sekali ternyata ayah Upin Ipin ini pintar mencari uang, sangat rajin dan disiplin menabung. Demi bisa kuliah ke universitas di kota, ayahnya bertemu sang ibu yang saat itu berjualan kue di kampung. Keduanya saling jatuh cinta, menjalin hubungan, dan sama-sama berhasil lulus sebagai sarjana. Sang ayah sukses menjadi abdi negara dan sang ibu berkarir sebagai perawat. Kedua anak muda ini menjadi kebanggaan kampung durian runtuh karena mampu menjadi orang sukses paling pertama. Mendengar hal ini, Upin Ipin juga ikut bangga. Hingga di suatu kondisi, mereka pun ikut memimpikan sang ayah dan ibu. Dalam posisi masih bayi, ayah dan ibu Upin Ipin menimang-nimang mereka berdua sambil menina bobokan hingga tertidur. Namun sayang, kebahagiaan itu sirna karena jumpscare dari Kak Ros. Ya, sayang sekali. Tapi aku bisa memahami sih perasaan Upin Ipin karena umur sekecil itu pasti rasa penasarannya sangat tinggi apabila berhubungan dengan sosok orang tua aslinya. Kalau kamu gimana teman-teman? Sayang kan dengan ayah dan ibu di rumah? Tulis aku cinta orang tua ya di kolom komentar kalau kamu memang mengasihi mereka. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bisa hidup kedua orang tua Upin Ipin berakhir? Dari teori yang beredar, banyak yang menduga kalau mereka mengalami kejadian naas itu saat sedang berkendara di jalan. Namun hal ini masih menjadi misteri karena di kampung itu sangat jarang ada yang memiliki kendaraan pribadi berupa mobil. Apalagi saat itu Upin Ipin masih bayi. Ada juga teori lain yang disambungkan dengan profesi kedua orang tua Upin Ipin. Kemungkinan sang ayah meninggal saat sedang bertugas membela negara dan istrinya tidak kuat menahan kesedihan sepeninggalan suaminya itu hingga jatuh sakit. Apapun itu penyebabnya, yang jelas mereka berdua sudah bahagia di surga sana. Duh, Elprana jadi pingin nangis deh. Coba dong komen teori kamu mengenai kematian orang tua Upin Ipin ini di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Selain itu ada juga nih teori sosok dari sang ayah. Terlihat jelas di cuplikan ini kalau ada semacam jenggot di bagian dagu tersambung ke rahang pipi wajah. Ternyata sosok ini cukup mirip dengan salah satu tokoh film kartun bernama Bang Roy. Dia adalah pemuda kampung yang terkenal suka mencari gara-gara. Misalnya seperti balapan dengan Pak Ustadz, mencuri durian saat malam hari, hingga membakar sampah di lahan terbuka. Namun tak bisa dielak kalau figur wajah Bang Roy mirip sekali kan dengan siluet sosok dari ayah Upin Ipin. Dari kenyataan ini mulai deh muncul beberapa spekulasi. Misalnya seperti Bang Roy ini adalah adik dari sang ayah, namun sengaja dirahasiakan ke Upin Ipin agar mereka tidak bersedih dan terus-terusan mengingat sang ayah. Terus yang lebih ekstrim lagi, ada teori yang bilang kalau dia adalah reinkarnasi dari ayah Upin Ipin. Sosok reinkarnasi ini melakukan hal-hal yang kacau dan nakal karena di kehidupan sebelumnya dia terlalu rajin dan tak sempat menikmati masa mudanya. Masuk akal juga sih. Tapi emangnya di kepercayaan Upin Ipin ada ya reinkarnasi gitu? Pada tahu nggak sih agama kepercayaan Upin Ipin ini apa? Yang tahu komen dong di bawah. Ya, inilah misteri sosok asli ayah dan ibu Upin Ipin. Gimana nih menurut kamu? Dari teori-teori tadi mana yang paling masuk akal? Komen ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.